kesuksesan saya, kalau bisa dikatakan kesuksesan saya pada saat bersalawat dan dipublikasikan lewat album-album. Saya yakin ini adalah doa dari ibu saya. Ya. Terus ya. Assalamualaikum. Saja seluruh warga kampung itu merasa terkejut. Break dulu nangisnya. Perasaan pada saat itu tentu sulit digambarkan, tetapi mungkin bisa mewakili begini. Karena ibu saya ketika menceritakan tentang Rasulullah itu tidak seolah-olah mendikte gitu. Kamu harus begini ya seperti itu Rasulullah, bukan seperti itu, tapi dengan bercerita. Ternyata memang benar cerita itu, apalagi dari orang tua, itu bertahan lama dan membekasnya juga luar biasa. Mungkin itu ya yang membuat perasaan saya menjadi menyukai sholawat. Contoh begini, sekali waktu dengan sangat santai ibu saya ketika makan atau ketika duduk setelah makan, itu ibu saya pernah bercerita dan saya ingat ketika sekali waktu Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit, tiba-tiba lampunya itu mati dan Siti Aisyah itu secara spontan ketika jatuh jarumnya memanggil Rasulullah, ya Rasulullah. Padahal maksudnya bukan memanggil tapi menyebut Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah merasa terpanggil, mendekati Siti Aisyah dan ibu saya mengatakan kehadiran Rasulullah itu menjadi cahaya untuk menemukannya jarum tersebut. Cerita-cerita semacam ini itu membuat saya membayangkan, coba bayangkan seorang bocah membayangkan sosok ideal, sosok indah, pencinta, penyayang, dan lingkungan di situ, di sekitar saya itu juga orang-orang yang sering bersolawat, orang-orang yang sering menyebut tentang Rasulullah. Nah itu yang membuat saya jadi semakin suka dengan solawat. Satu lagu yang saya paling ingat yang dibawakan, disenandungkan oleh ibu saya, dan ibu saya mengatakan bahwa ibu saya tahu solawat itu ketika beliau masih kanak-kanak. Lagunya pernah saya bawakan di album Cinta Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gak lupa saya cerita ibu saya itu. Dan ibu saya melantunkan, mudah-mudahan Allah rahmati ibu saya, melantunkannya dengan riang, dengan tenang. Bagaimana seorang bocah yang melihat ibunya bercerita tentang kasih sayang Rasulullah, cintanya Rasulullah, rindunya Rasulullah, bahkan janji-janjinya Rasulullah kepada umatnya. Saya sudah dengar dari kecil cerita dari ibu saya ketika Rasulullah itu nanti memanggil umatnya, kemari kalian. Rasulullah menginginkan kita selamat. Cerita-cerita itu sudah saya dapatkan sejak bahkan usia 3 tahun. Iya, memang. Kalau saya ditanya bagaimana hubungan saya dengan ibu, atau mungkin ibu saya dengan saya, sebelum saya bercerita tentang lagu Ummi, ada sebuah peristiwa ketika saya sudah dewasa, dalam artian saya belum menikah.
pada waktu itu saya sangat ingin ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Proses mendaftar dan sebagainya itu sudah mulai diproses, meskipun belum sampai tuntas, mungkin sudah 75%, dan insya Allah 25%-nya sudah mudah. Nah, ketika saya sampaikan kepada ibu saya, dari awal saya menyampaikan, tetapi mungkin karena sudah 75%, ibu saya mulai merasa bahwa ini kelihatannya nih anak mau berangkat beneran ini. Ketika saya tidur siang, saya ingat, kira-kira jam 2 itu saya tidur siang. Jam 3 saya terbangun, saya lihat ibu saya di samping saya dan lagi melihat ke wajah saya. Saya kaget dan saya bilang, Mi, saya manggil ibu saya Umi, Mi, Umi nggak tidur? Nah, jawaban ibu saya, enggak. Umi nggak tidur, Umi dari tadi liatin Haddad tidur. Umi berpikir, apa ia mampu Umi jauh dari anaknya Umi? Rasanya Umi nggak mampu, Dad. Haddad jauh-jauh dari Umi ke luar negeri. Jadi Mi, iya Dad, Umi berat melepas Haddad berangkat ke luar negeri untuk jauh-jauh dari Umi. Dan saya juga ingat jawaban saya pada saat itu, nggak usah khawatir Mi, Haddad nggak jadi pergi. Haddad yakin Haddad akan lebih sukses menurut apa kata Umi. Dan kelihatan tuh wajah ibu saya itu, sumringahnya seperti lega seperti itu. Dan memang saya yakin, saya nggak buat-buat. Saya yakin kalau saya nurut apa yang ibu saya inginkan, insya Allah saya akan bahagia. Saya nggak jadi berangkat. Saya memutuskan untuk bekerja. Perjalanan ini kita nggak tahu. Saya merasa yakin bahwa ketika saya menurut, pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Mungkin ini yang terus dalam pekerjaan saya ya cukup-cukup aja, tetapi kesuksesan saya, kalau bisa dikatakan kesuksesan saya pada saat berselawat dan dipublikasikan lewat album-album. Saya yakin ini adalah doa dari ibu saya. Ketika lagu Umi dibuat, tentu saya mendalami liriknya. Jadi bukan asal membawakan, tetapi saya mau tahu ini apa yang dimaksud. Jadi misalkan Ummi ya lahnan a'syaqahu misalkan. Artinya, oh ini maksudnya bahwa ibu lagu yang biasa engkau senandungkan. Dan saya bercerita di depan tadi bahwa ibu saya sering melantunkan lagu. Di lagu Umi itu juga bercerita seperti itu. Ibu, lagu yang sering engkau lantunkan. Nah, ini yang menambah penjiwaan saya mungkin larut. Ada satu hal yang ketika pembuatan video klipnya, saya katakan pada saat itu, sutradaranya adalah almarhum Ali Shahab. Saya katakan, saya juga sampaikan sama Pak Haidar, saya tidak mau kalau bukan ibu saya yang memerankan sebagai ibu. Saya yakin saya tidak bisa menjiwai. Didatangkan ibu saya dari Solo, syuting di Jakarta, didatangkan ke Jakarta. Nah, pada saat syuting, ibu saya bukan orang yang tahu bagaimana memerankan sesuatu di depan kamera. Ibu saya hanya memerankan sebagai dirinya yang sedang membelai kepala anaknya, sedang membelai wajah anaknya. Tatapan ibu saya itu sebagai magnet yang membuat saya larut dalam pembuatan video klip tersebut. Saya merasa pada saat itu saya tidak sedang syuting, saya merasakan sedang memeluk ibu saya. Saya peluk ibu saya. Saya menangis di pangkuan ibu saya. Saya masih ingat
berkaca-kaca mata ibu saya membuat saya semakin larut. Saya sering menundukkan wajah. Saya tempelkan wajah saya di pangkuan ibu saya. Saya peluk ibu saya. Ibu saya duduk dan saya jongkok di bawah. Saya merasa bahagia. Saya bisa mengekspresikan sayang saya kepada ibu saya. Dan ternyata benar, ibu mana yang tidak bahagia melihat anaknya membawakan, menyenandungkan lagu tentang dirinya dan dinikmati jutaan manusia. Nampak dari wajahnya, nampak dari senyumnya, senangnya ketika temannya atau tetangganya atau saudaranya atau sanak familinya yang mengekspresikan kebanggaannya, bagaimana bahagianya kamu, anak kamu membawakan lagu ini. Bahkan ibu saya cerita, ada satu teman yang menceritakan kepada saya, maksud saya itu ibu saya. Dia bilang, bagaimana bahagianya kamu? Maksud saya itu teman ibu saya, menceritakan ketika lihat video klipnya, dia dekatin televisi, dan dia pegang tuh layar TV itu, dia pegang, anak soleh, kamu sayang luar biasa sama ibu kamu. Ini saya tidak sedang bercerita tentang diri saya masih bercerita tentang bagaimana bahagianya ibu saya. Ada teman yang mengekspresikan seperti itu. Saya akan bawakan sedikit intro dari lagu Umi itu. Tapi izinkan saya membayangkan saat-saat saya membawakan atau saat-saat pengambilan video klip lagu Umi itu. Umi ya lahnan a'syaqahu wa nasyidan dauman anshuduhu fi kulli makanin adhkuruhu Umi wafat 5 tahun yang lalu, siang hari, seperti keinginan beliau, alhamdulillah, beliau pernah mengatakan, Umi ingin ketika Umi wafat, anak-anaknya Umi kumpul. Dan pada saat itu semua anak-anak beliau berkumpul, kita sempat menuntun, tak lama setelah itu beliau wafat. Tentu anak mana yang tidak merasa kehilangan seorang ibu yang disayanginya, yang dicintainya, yang bahkan semangat dari perjuangan yang saya lakukan tuh untuk ibu saya. Saya sempat kehilangan semangat. Maksud saya kehilangan semangat itu bukan berarti saya kehilangan upaya, bukan. Tapi saya membayangkan ketika cita-cita saya terwujud, itu alangkah bahagianya ibu saya. Pernah saya kehilangan seperti itu.
Kalau ayah saya bukan orang yang pandai mengekspresikan, tetapi yang saya ingat ketika saya berlatih sholawat, ketika saya berlatih qiro, tiba-tiba tanpa ayah saya mengatakan sebelumnya, datang membawakan tape recorder kecil buat saya, ini buat kamu latihan. Karena ayah saya membayangkan kalau direkam langsung seperti itu pasti saya bahagia. Saya nggak bisa mengekspresikan pada saat itu. Saya terus perasaan saya pada saat itu luar biasa. Ayah saya nggak pernah nyebut. Saya sampai pernah berpikir kok ayah saya seperti nggak mendukung. Ternyata nggak, diam-diam tanpa ngomong berbicara kepada saya, dia datang membawa tape recorder itu.